Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pengembangan sistem informasi, sarana dan prasarana sekolah SISA, SISAPRAS menggunakan metode Scrum. Lanjut saja langsung diterangkan oleh teman saya pada materi yang pertama. Kali ini saya, Biasa Kepala Kusa, akan menjelaskan mengenai BPS, Work Break Structure, pengembangan sistem informasi, sarana dan prasarana sekolah, SISAPRAS menggunakan metode Scrum. Yang pertama, ada inisiasi dan analisis kebutuhan. Dalam inisiasi dan analisis kebutuhan ini terdapat observasi sistem berjalan, wawancara stakeholder, identifikasi permasalahan, penyusunan user story, dan penyusunan produk backlog. Yang kedua ada perancangan sistem. Dalam perancangan sistem terdapat analisis kebutuhan sistem, perancangan database, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Yang ketiga ada sprint 1 yang terdiri dari login dan dashboard. Dalam sprint 1 ini terdapat login front end, login back end, dashboard admin, dashboard tata usaha, dashboard kepala sekolah, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospektif. Selanjutnya di sprint 2 itu mengenai pengelolaan data. Dalam sprint 2 terdapat profile account. Di profile account ini dapat melihat data profil. Lalu selanjutnya ada CRUD data barang, dan di dalamnya ada formulir data barang. Selanjutnya ada CRUD data peminjaman, yang di dalamnya ada formulir data peminjaman. Lalu CRUD barang keluar dan perbaikan, yang di dalamnya ada formulir barang keluar dan perbaikan. Selanjutnya ada CRUD data pengguna, yang di dalamnya ada formulir data pengguna. Selanjutnya daily scrum, sprint review, dan sprint retrospektif. Lalu yang kelima ada sprint 3 yang berisi laporan. Di dalam sprint 3 ini terdapat laporan data barang, laporan data peminjaman, laporan barang keluar dan perbaikan, laporan data pengguna, cetak laporan, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospektif. Yang keenam ada pengujian sistem. Dalam pengujian sistem terdapat pengujian login, pengujian dashboard, pengujian data barang, pengujian data peminjaman, pengujian barang keluar dan perbaikan, pengujian laporan, dan validasi black box testing. Black box testing. Dan yang terakhir implementasi sistem. Di dalam implementasi sistem terdapat deployment sistem, presentasi sistem, uji coba pengguna, dokumentasi sistem, dan serah terima sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan daftar aktivitas dalam proyek kami. Di page pertama ada login front end, login back end, dashboard admin, dashboard pertama dan dashboard kedua. Lalu page kedua ada melihat data pribadi profil, mengisi formulir data barang, mengisi formulir data peminjaman, mengisi formulir data keluar dan perbaikan, mengisi formulir data pengguna. Lalu di page 3 ada pembuatan laporan data barang, pembuatan laporan data peminjaman, pembuatan laporan data keluar dan perbaikan, logging back end, dan dashboard. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang Gantt chart dan critical path. Di sini sudah terdapat Gantt chart dari tes atau tugas-tugas yang ada dalam proyek yang kami amati ini. Di sini terlihat bahwa Gantt chart ini memiliki bentuk yang bertahap tuh. Jadi memang tugas-tugas yang ada pada proyek yang kami amati ini
dilaksanakan secara bertahap. Jadi, setelah tugas satu selesai, tugas dua baru dikerjakan. Begitupun seterusnya hingga tugas terakhir. Untuk critical path-nya atau waktu terlama dari tes-tes atau tugas-tugas yang ada di proyek kali ini yaitu pada fase 3, yaitu eh, pembuatan laporan data hingga pembuatan dashboard dan login end. Mungkin sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang resource sheets. Yang pertama itu dengan resource name project manager dengan tipe work dengan STD rate 150.000 per hari. Lalu yang kedua ada sistem analis dengan tipe work dengan STD rate 120.000 per hari. Lalu ada web developer dengan tipe work dengan STD 100.000 per hari. Lalu ada UI UX designer dengan tipe work dengan STD rate 90.000 per hari. Lalu ada tester atau QA dengan tipe work dengan STD rate 80.000 per hari. Lalu ada database server dengan tipe material dengan STD rate 1.500.000. Lalu ada domain website dengan tipe material dengan STD rate 250.000. Dan yang terakhir ada internet dan operasional dengan tipe material dengan STD rate 500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang budget proyek dan cost report. Yang pertama pada fase 1 terdapat login front end dengan cost reportnya 3.790.000, login back end dengan costnya 2.350.000, dashboard admin sebesar 3.540.000, dashboard yang pertama 2.350.000 dan dashboard yang kedua sebesar 2.350.000 juga. Untuk cost report untuk fase yang pertama didapatkan sebesar 14.380.000. Setelah itu lanjut ke fase kedua. Untuk yang pertama melihat data pribadi profil didapatkan cost report sebesar 2.900.000. Setelah itu mengisi formulir data barang, mengisi formulir data peminjaman, mengisi formulir data keluar dan perbaikan, dan mengisi formulir data pengguna masing-masing sebesar 2.660.000. Sehingga cost report pada fase yang kedua didapatkan sebesar 13.540.000. Lalu selanjutnya fase 3. Di fase 3 terdapat beberapa hal. Yang pertama, membuat laporan data barang, lalu membuat laporan data peminjaman. Dua hal tersebut memiliki total cost sebesar 2.260.000. Lalu yang ketiga, ada membuat laporan data keluar dan perbaikan. Hal tersebut memiliki total cost sebesar 4.020.000. Lalu yang terakhir adalah login backend dan dashboard. Selanjutnya ada fase 3. Di fase 3 yang pertama terdapat membuat laporan data barang dan juga membuat laporan data peminjaman. Dua hal tersebut memiliki total cost sebesar 2.260.000. Lalu yang ketiga ada membuat laporan data keluar dan perbaikan. Hal tersebut memiliki total cost sebesar 4.020.000. Lalu yang terakhir ada login backend dan dashboard. Dua hal tersebut memiliki nominal besar 1.300.000. Apabila seluruh fase di total, maka akan mendapatkan angka sebesar 39.060.000. Di sini saya akan melanjutkan mengenai metode EVA di proyek kami, yaitu di mana di sini fase pertama itu pada planned value atau rencana anggaran itu sebesar 14.380.000. Lalu pada value-nya di mana itu sama sebesar 14.380.000. Lalu untuk aktual cost-nya yaitu sebesar 14.380.000. Di sini kita sampai fase 2 karena pada fase 3 kita membedah pada fase 2 mengenai anggaran biaya atau EVA sendiri, di mana pada kelompok kami itu pada fase pertama dan fase kedua itu
memiliki anggaran yang sama dengan planned value atau rencana anggaran. Untuk actual cost dan earned value-nya itu sama besarnya karena tidak ada yang telat atau terlambat dan overtime. Jadi bisa dilihat pada tabel di sini untuk planned value-nya itu pada fase pertama dan fase kedua itu sama persis dengan actual cost dan earned value dikarenakan tidak ada yang mengalami keterlambatan atau overtime. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai EVA pada proyek kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.